udah banyak regulasi ya. Udah banyak regulasi, udah seperti banyak peringatan bergambar di bungkus rokok, terus ada larangan iklannya di mana-mana, atau cukai rokok. Nah, Bapak melihat regulasi-regulasi ini sebenarnya efektif atau enggak, Pak? Eh, Regulasi di Indonesia tentu sebetulnya masih lemah kalau kita benchmarknya ke yang ideal gitu ya. Misalnya kawasan tanpa rokok itu masih diizinkan adanya tempat atau area khusus merokok. Hmm, Di global betul. itu sudah tidak boleh gitu. Meskipun outdoor dan lain-lain global eh, tidak boleh lagi kawasan tanpa rokok itu ada area tempat khusus merokok. Yang kedua misalnya eh, peringatan kesehatan bergambar itu kita memang di undang-undang sorry PP 28 peraturan 28 tahun 2024 itu menyatakan bahwa besaran kurang itu 50%, tapi kan itu juga belum terimplementasi kan, masih proses panjang apa namanya penyusunan aturan turunannya. Padahal kalau mau efektif itu at least gitu ya 75% cara bertambah itu baru itu betul-betul mungkin memiliki efek yang signifikan. Kita mau menerapkan 50% saja hambatannya. Yang kedua misalnya iklan rokok, yang ketiga sorry iklan rokok masih di mana-mana. Eh, di TV belum ada yang larang, di radio belum ada yang larang, media massa, media cetak belum ada yang larang. Hanya di beberapa daerah saja, 49 daerah kalau tidak salah sudah melarang iklan rokok. Itu pun terbatas karena mereka hanya memiliki kewenangan untuk mengatur media luar ruang, jadi hanya media luar ruang saja. Tapi itu pun masih 40-an kabupaten kota dari 514 kabupaten kota. Artinya PR yang masih banyak. Kemudian di India itu sudah dilarang, tapi juga penerapannya belum maksimal. Harusnya diinternet secara keseluruhan, tapi kita regulasinya masih di sosial media saja. Ya, kemudian cukai, cukai rokok itu juga masih apa istilahnya itu ya, masih kompleks sistem sehingga tidak maksimal ketika cukai rokok itu memberikan efek pada konsumsi. Karena kompleks tadi sistemnya menyebabkan kredit dan lain gitu. Ya, orang pada akhirnya milik rokok yang lebih murah. Ini yang harusnya di tengah standar kita tersebut ini oh ya orang itu tidak berpindah. Sehingga kalau bisa disampaikan bahwa data itu masih belum apa ya, masih jauh dari kata ideal kalau kita compare dengan Baik, Pak. Setuju banget, Pak. Memang regulasi-regulasi di Indonesia dalam menekankan prevalensi perokok itu masih nyampe minimal aja kayaknya belum ya, Pak. Belum efektif gitu. Terkadang ya, tapi Terkadang tapi ada kekhawatiran lain, Pak, dari aspek dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pengendalian tembakau. Menurut Bapak, gimana dampaknya terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah? masyarakat yang berpenghasilan rendah itu justru diuntungkan kalau kebijakan pengadaan tembakau kita itu ketat. Kenapa? Karena eh, 11 sampai 12% pengeluaran rumah tangga penduduk termiskin itu digunakan untuk membeli rokok. Bayangkan mereka lebih banyak mengeluarkan uang yang untuk membeli rokok dibandingkan membeli susu, dibandingkan membeli Betul. daging, dibandingkan membeli sayuran, dibandingkan untuk invest di pendidikan. Eh, Oleh karena itu, ya mereka juga eh, merokok karena memang rokok mudah didapat di mana-mana, harganya murah dan lain. Sehingga mereka sendiri tidak punya lingkungannya tidak mendukung mereka berhenti merokok. Karena itu sebetulnya ketika kebijakan pengendalian tembakau itu ditetapkan, kita yang dibutuhkan adalah kelompok-kelompok masyarakat menengah ke bawah ini karena memang eh, kebijakan pengendalian tembakau itu eh, bisa mendorong apa namanya istilahnya itu adalah eh, equity gitu ya lebih equity lagi. Kenapa? Karena kalau kalau masyarakat menengah ke atas trennya memang sudah
turun gitu. Rokok tadi bisa ke bawah kan masih terus dan dan diperparah secara ini juga akses terhadap uh, upaya berhenti merokok, layanan upaya berhenti merokok juga kurang. Jadi problem besar makanya kalau apa regulasi pengendalian merokok ini lemah karena masyarakat itu tidak punya istilahnya itu apa ya perlindungan pertama, mereka tuh langsung berhadapan dengan lingkungan yang mendorong banyak orang. Sangat disayangkan sekali sih ya Pak. Dampak sosial ekonomi kebijakan pengendalian tembakau tuh bisa berefek banget kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tapi ini mungkin ada kaitannya dengan ini apa dengan edukasi. Kenapa mereka lebih memilih untuk membeli rokok dibanding membeli makanan-makanan yang bisa memenuhi gizi mereka sehari-hari. Ngomongin tentang pengendalian tembakau ini, meskipun tantangannya besar, Pak, itu dari tadi udah ngomongin tantangan dan ngomongin kurang efektivitasnya regulasi tembakau yang ada di Indonesia ini. Tapi sebenarnya kalau Bapak lihat sendiri, di kelompok masyarakat atau daerah di Indonesia tuh ada nggak sih, Pak, yang udah menunjukkan inisiatif positif dalam pengendalian tembakau? Kalau ada, Um, mungkin di mana, Pak? Dan contohnya apa? sebelum sebelum menjawab ke situ, saya tadi ingin membahas lagi terkait dengan masyarakat masih merokok itu bukan karena mereka tidak tahu bahaya Hmm, merokok, ya iya betul. mungkin sebagian mungkin tidak tahu bahaya merokok, ya sebagian ya, tapi eh, harusnya mereka mostly tahu karena melihat rokok. Problemnya adalah enabling environment-nya, lingkungan lingkungan Hmm, sekitarnya yang tidak mendukung orang-orang untuk berhenti merokok. betul. Saya beri contoh, Enabling environment. ya, saya beri contoh, misalnya Indonesia banyak perokok, tapi di Singapura nggak pada perokok. Orang perokok yang walaupun ada mungkin, tapi jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan di Indonesia sendiri. Karena apa? Karena lingkungan enabling environment di Singapura itu sudah diatur sedemikian rupa agar orang itu semakin kecil ruang gerak untuk merokok. Nah, di kita enabling environment itu belum diciptakan kayak gitu. Singapura mungkin merokok sedikit di area-area katakan langsung kena denda yang besar. Di sana juga nggak ada iklan yang mengajak mempromosikan orang-orang untuk menggunakan produk digital. Eh, harganya juga mahal, sehingga Betul. orang-orang berpikir dua kali untuk membeli rokok Betul. komoditas lainnya. Jadi Di luar memang jauh lebih mahal ya Pak harga rokok tuh. betul. Jadi kuncinya itu bukan karena edukasi. Sampai kapanpun Tapi kita nggak karena akan lingkungan. enabling environment. Itu. Enabling environment. Betul. Ya. Setuju, Nah, setuju. yang tadi pertanyaannya apa? Lupa. Pertanyaannya apa tadi? Daerah ya, daerah. Ini Wilayah Pak, yang daerah yang sudah menunjukkan inisiatif positif. ya beberapa daerah sebetulnya kalau bicara dibandingkan eh, 10-an tahun yang lalu atau lebih gitu ya, 20-an hampir 20 tahun yang lalu ketika pertama kali saya ke Ciputat ya jauh sudah membaik gitu ya. Tapi yang masih ada kekurangan sana sini sudah membaik. Contohnya Jakarta gitu. Misalnya Jakarta eh, 20 tahun yang lalu gitu mungkin orang-orang masih merokok di mana-mana, kemudian iklan rokok juga berterbaran. Sekarang at least iklan rokok sudah semakin uh, hilang, meskipun ya yang melanggar 1, 2, 3 ada gitu. Di beberapa daerah juga sama gitu, walaupun ya PR-nya juga masih uh, apa ada istilah itu ya penegakan penegakan aturan kawasan antar ini belum berjalan dengan optimal gitu, di daerah. Tapi at least ada beberapa daerah yang bisa dicontoh, misalnya Jakarta, Bogor, Depok, Kota Bogor ya, bukan kabupaten. Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Progo, eh, beberapa kabupaten kota lain ya, yang mereka sudah tidak hanya melarang iklan, tidak hanya melarang perilaku merokok di area-area publik, tapi juga
suara Islam maupun tidak faktor apa di wilayah administrasi. Nah itu bisa dijadikan contoh. Iya inisiatif yang baik gitu ya, berprogres lah, itu belum 100% bisa diterapkan. Oke, berarti kalau menurut Bapak, untuk mewujudkan inisiatif positif dalam daerah untuk mengendalikan tembakau lebih rendah, itu menurut Bapak tergantung sama pemerintahnya atau tidak? Jelas pemerintah memiliki eh, peran yang signifikan yang penting dalam dalam efektivitas pengendalian tembakau ini. Efektivitas implementasi kebijakan pengendalian tembakau karena ya walau bagaimanapun kan pemerintah memiliki sumber daya gitu ya untuk Betul. menegakkan aturan, untuk melaksanakan program-program dan lain-lain. Dan di daerah-daerah yang menerapkan kebijakan pengendalian tembakau dengan baik itu ya salah satu adalah karena kemauan pemimpin daerahnya, political will dari kepala daerahnya buat kita pada akhirnya bisa Berarti sebenarnya saya sangat ya misalnya di Kota Bogor pada saat beberapa 5 hari ya mungkin ya banyak progres di sana untuk pendidikan tembakau di Jakarta, Depok, Kulon Progo, itu juga banyak progres di sana. So memang eh, lagi-lagi upaya pengendalian tembakau di level daerah di pusat itu tergantung pada kemampuan dari si pemimpin pemimpin. dari pemerintah setempat ya Pak. Jadi diharapkan nggak cuma muncul di beberapa daerah doang, tapi bisa regulasi ini, inisiatif positif awalnya dari pemerintah ini bisa menyebar ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Bahkan kalau Ya, bisa Indonesia bisa meratifikasi FCTC dari ya. perpresnya langsung kalau bisa. Oke Pak. Kita sudah selesai untuk pertanyaan lingkup nasional dan internasionalnya. Sekarang kita mendekat ke lingkup mahasiswa dan peran mahasiswa. Sekarang sebagai dosen di lingkungan kampus, Pak, bagaimana Bapak melihat budaya rokok di kalangan mahasiswa atau bahkan tenaga pendidik kita? Eh, Pertama, kalau untuk khusus mahasiswa ilmu kesehatan, saya double gitu ya, merasa merasa ininya double, merasa, merasa kurang pasnya double. Pertama karena tenaga kesehatan idealnya kan memberikan contoh gitu ya, pada eh, nanti gitu masyarakat mana perilaku yang baik, mana perilaku yang tidak. Oleh karena itu semestinya gitu ya mahasiswa ilmu kesehatan sudah tidak ada lagi yang sekolah itu yang pertama. Kedua, eh, di Muhammadiyah itu sudah ada fatwa haram untuk merokok konvensional maupun rokok elektronik. Ada mahasiswa UMJ yang eh, mengkonsumsi rokok, ya itu berarti menjadi masalah gitu kan. Itu sama saja dengan tidak jauh beda dengan cara buat pemakan daging-daging yang tidak halal gitu karena memang tidak ada fatwa haram Betul. untuk untuk rokok. Tapi seolah-olah masih masih sama. Dan itu sebetulnya keprihatinan yang double. Ya, kan? Rumput banyak. Nah, kan udah. Dalam pertanyaan. Oke, berarti padahal di FKM UMJ itu sudah ini ya Pak, sudah menerapkan kawasan tanpa rokok. Karena meskipun di rumpun universitas di Muhammadiyah itu sudah diterapkan kalau Universitas UMJ itu sebenarnya universitas kawasan tanpa rokok, tapi masih banyak yang ya melanggar ya Pak, kalau apa melanggar peraturan pelanggaran spesifik tersebut.
at least di FKM itu kita bisa bebas asap rokok. Nah, menurut Bapak, setelah KTR ini merupakan strategi yang efektif bukan? Nggak untuk menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok, dan kalau memang kurang efektif menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan oleh kampus ataupun khususnya FKM UMJ? Kalau kampus sebetulnya eh, kebijakan KTR kalau itu diterapkan itu sudah bagus. Karena selama ini ya ya semua orang tahu itu KTR, tapi ketika ada yang melanggar tidak ada follow up-nya gitu kan. Apakah dikenakan sanksi, dikenakan denda atau apa gitu itu kan nggak ada. Hal itu yang membuat pada akhirnya kebijakan KTR di banyak kampus itu menjadi tidak tidak terimplementasi dengan baik. Yang kedua, kampus juga tidak boleh ya, untuk menerima sponsor ataupun CSR dari industri produk tembakau dan nikotin. Baik itu CSR untuk program pengabdian masyarakat ataupun hibah-hibah penelitian. Karena jelas bahwa industri rokok menginginkan citra yang positif dari mereka kan industri yang beroperasi menjual barang yang uh, beracun gitu kan, menjual barang yang membunuh penggunanya. Nah, mereka ingin mencoba membersihkan dosa-dosa tersebut, tapi problemnya adalah uh, aturannya dilarang ya tidak ketat jika pengaturannya di banyak negara ya sisa negara-negara tertentu aja termasuk Indonesia yang masih diperbolehkan. Nah di kampus ini eh, kita kalau kita menerima dana dari industri-industri yang industri rokok, ya, industri rokok, industri gambling, miras itu kan sama saja mempromosikan citra positif mereka. Itu penting bagi kampus untuk eh, tidak hanya menerapkan KPR, tapi juga melarang iklan promosi sponsor rokok termasuk tidak menerima CSR dalam bentuk apapun, baik itu pentas maupun pemilu. Sebenarnya ini nyambung sama tadi ya Pak, yang enabling Environment. environment. Heeh, jadi sebenarnya peraturannya tuh udah jelas-jelas universitasnya ini kawasan tanpa rokok, tapi karena lingkungannya banyak yang merokok, jadi seakan-akan hal itu normal-normal aja untuk melanggar peraturan tersebut. Menurut Bapak, selain dari peran kampus, peran mahasiswa itu bisa ini nggak Pak, meningkatkan efektivitas pengendalian tembakau secara spesifik di universitas atau di FKM UMJ. Menurut Bapak, kalau dari peran mahasiswa itu apa yang bisa dilakukan? Kayak gerakan atau komunitas mahasiswa yang advokasi itu apakah menurut Eh, Bapak peran, apakah efektif? peran mahasiswa yang paling penting kalau menurut saya itu menjadi watchdog. Jadi kalau misalnya terjadi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan, itu langsung diributin sama mahasiswa itu. Eh, kita kan apa namanya ya, sebuah regulasi atau aturan baru bisa diterapkan itu kalau viral, gitu kan. Udah viral, udah dilaksanakan. Nah, peran mahasiswa pentingnya adalah bagaimana ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik itu di kampus, di level daerah, di level nasional, maka mahasiswa langsung ngeributin itu semua. Sehingga itu menjadi atensi masyarakat besar, dan kalau sudah menjadi atensi masyarakat secara luas, itu rata-rata pengambil kebijakan itu baru akan berubah. Nah, itu tadi pentingnya eh, peran sebagai watchdog. Yang kedua juga mahasiswa juga memiliki peran penting untuk eh, apa istilahnya itu ya terus terus mengkampanyekan gerakan untuk denormalisasi industri rokok. Jadi industri rokok itu bukan industri yang normal, dia industri yang penggunanya, dia industri yang mengandalkan citra, jadi yang menjual produknya karena produknya nggak punya added value. Karena itu
mahasiswa perlu terus menggaungkan gitu, bahwa ini bukan isu yang normal, perlu dikendalikan dan lain-lain. Nah, kalau kesadaran dua hal itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik, mungkin akan ada perbaikan yang signifikan untuk kita. Ya betul Pak. Jadi penting banget untuk mahasiswa untuk memanfaatkan menggunakan suara mahasiswanya ya Pak untuk kampanye, untuk menyuarakan pendapat, untuk advokasi tentang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pengendalian tembakau. Nah, terakhir nih Pak, ini yang bikin teman-teman FKM dan teman-teman lulusan FKM kepo banget untuk kita mahasiswa atau lulusan-lulusan FKM yang tertarik atau ingin terlibat di isu pengendalian tembakau baik di level nasional maupun global. Kira-kira saran Bapak itu gimana Pak untuk mereka? Mulai dari zaman kuliah, kalian itu concernnya sama isu apa? Eh, Hmm, jadi kita jadi kita eh, ketika kuliah kayak datang, kemudian apa istilahnya itu, absen, datang kuliah, kemudian kerjain tugas selesai enggak, tapi kita harus ikut berbagai macam ekstrakurikuler di luar perkuliahan. Nah, ketika ekstrakurikuler di luar perkuliahan ini, kalian pilih isu kesehatan masyarakat apa yang kalian dalami. Karena kalau kalian mendalami eh, secara terus sebuah isu, lama kelamaan kalian memiliki kapasitas eh, pemahaman terhadap isu tersebut, dan akan semakin mudah buat kalian untuk cari jejaring yang pada akhirnya bisa membuat teman-teman aktif dalam gerakan atau kalau tembakau ya di level nasional. Isu-isu lain juga sama seperti itu. Jadi harus kalau dulu sih banyak gitu ya, nggak cuma pengendalian tembakau gitu yang bisa eh, kita terlalu banyak terlibat itu. Cuman saya lebih tertarik isu pengendalian tembakau sejak zaman mahasiswa. Dan dari situ gitu ya, koneksi kita jaringan kita terbangun, pemahaman kita terhadap isu tersebut juga terbangun, sehingga pada saat selesai kuliah ya bisa langsung berkontribusi untuk gerakan pengendalian tembakau yang lebih serius. Kalau di mahasiswa kan memang itu sebetulnya untuk menambah jejaring dan exercise saja gitu. Tapi kalau udah profesional kan serius gitu kan. Nah, mulai itu dari saat kita masih kuliah. berarti untuk langkah awalnya mahasiswa harus tahu dulu ya Pak mau fokus ke isu apa. Kemudian cari jejaring, kemudian Betul, lulus kuliah dulu ya Pak. Kemudian kalau udah lulus betul. baru kita apa loncat ke ranah yang lebih profesional, yang lebih serius. Tuh. Sekarang kita waktunya mencari link, mencari pengalaman dulu dan mencari fokus kita tuh sebenarnya di isu apa. Baik Pak, banyak sekali poin menarik yang sudah kita bahas nih. Sekarang waktunya kita sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman yang sudah bergabung, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung kepada Pak Ridwan. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya persilahkan. Oke Pak, ini saya lihat udah ada satu pertanyaan yang masuk dari
kawan alumni Kesmas angkatan 2009 atas nama Rudi. Saya izin bacakan ya Pak, karena pertanyaannya di kolom chat. Izin Kariduan, sekarang saya tinggal di Tegal. Rokok yang dijual sangat banyak mereknya dan dijual dengan harga murah sekali. Terlebih dekat rumah sudah berdiri pabrik rokok milik Sampurna. Dan ada beberapa pabrik rokok di daerah Tegal. Saya nggak tahu kalau daerah lainnya gimana. Saya juga jarang dapat informasi dari Puskesmas atau Dinkes Kabupaten yang menyuarakan tentang bahaya rokok itu sendiri. Untuk lingkungan sendiri yang sesama warga Muhammadiyah masih banyak yang merokok. Mungkin bisa kasih masukan atau sarannya untuk saya. Apa yang bisa saya lakukan? Apa karena saya tidak bekerja di lingkup kesehatan membuat informasi yang saya dapatkan berkurang? Oke, baiklah tuh dijawab. Boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih Rudi. Eh, Kabarnya itu udah sehat selalu. Eh, yang paling simpel yang bisa kita lakukan kalau di lingkungan eh, warga, at least minimal kita menerapkan kawasan harapan di rumah. Jadi di rumah kita ya dilarang gitu. Oh, di lingkungan yang pertama, yang kedua eh, minimal di rumahnya pasang di pintu rumahnya gitu ya, atau di halaman depan yang minimal gitu dipasang tanda dilarang rokok. Nah, syukur-syukur misalnya banyak eh, warga yang tertarik, kemudian lebih juga aktif di lingkungan, maka dihimbau saja ketika ada kegiatan lingkungan, kegiatan kegiatan parwen, kegiatan kampung dan lain-lain, eh, ketika ada kegiatan tersebut ya tidak dihimbau aja warganya tidak merokok gitu ya. Tapi kalau merokok tidak di tempat yang banyak orang berkumpul. Di beberapa daerah perkotaan mungkin jauh lebih mudah untuk melakukan hal-hal sederhana tersebut. Ya, tapi walaupun itu bukan satu hal yang sederhana juga. Besar kalau di tapi apa namanya, kalau kita tulis kita konsisten itu, maka lambat laun akan banyak orang juga yang mengikuti. Sebagai contoh itu misalnya di kalau di rumah itu, karena mungkin rumah saya tinggal di Depok, jadi relatif masyarakatnya juga eh, karakter masyarakat juga berbeda. Kalau kegiatan-kegiatan lingkungan ya orang tidak lagi merokok gitu, pada saat itu keluarga dan lain. Case itu tentu beda. Ya, teman-teman yang tinggal di daerah tapannya juga jauh lebih besar. Tapi perlahan-lahan ya itu juga bisa diupayakan. Memang tidak akan langsung terlihat dampaknya, tapi upaya kecil itu kalau kita laksanakan secara konsisten dalam jangka panjang itu akan bisa. Dan tips yang akhir itu ya, jangan patah semangat, jangan patah semangat karena memang uh, apa ya, perjuangan untuk membangun sense bahwa produk tembakau ini merupakan bahaya, dikendalikan itu tidak mudah. Lagi-lagi environment kita belum belum sepenuhnya walaupun obat laut sekarang sudah mulai meningkat dengan obat dengan ikut. Ya, berarti bisa dimulai dari upaya terkecil dulu ya Pak. Dan jangan patah semangat sampai bisa menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok. Mungkin bisa mulai menyuarakan ke puskesmas terdekat atau dinkes kabupatennya agar ya menyuarakannya aja dulu. Pokoknya upaya kecil yang penting ada upayanya ya Pak untuk menurunkan pengendalian tembakau ini. Oke, eh, mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya Pak yang masuk dari kolom chat dan mungkin
tidak ada notifikasi raise hand juga. Mungkin terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah bertanya dan terima kasih untuk Pak Ridwan yang sudah menjawab. Eh, izin Pak, karena kita waktunya juga udah mau habis, mungkin kita bisa tutup dengan satu pertanyaan reflektif dan bisa dicampur dengan closing statement dari Bapak. Eh, kalau Bapak bisa mengubah satu kebijakan besar soal tembakau di Indonesia hari ini, menurut Bapak itu apa? Dan terakhir, tepat di hari tanpa tembakau sedunia ini, apa pesan Bapak untuk kita semua? Mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum. Pertama, kalau saya bisa ubah suatu kebijakan itu bulan tembakau, maka yang akan saya lakukan adalah ratifikasi. Dengan Maaf ratifikasi Pak, FCTC kita suaranya kurang terdengar. mengatur. Oke, kalau kalau ada satu kebijakan saya buat untuk mengendalikan tembakau, maka yang akan saya lakukan adalah dengan ratifikasi FCTC. Dengan Hmm, ratifikasi FCTC itu bisa secara signifikan menjadi landasan hukum untuk kita menerapkan kebijakan pengendalian tembakau yang lebih ketat di negara kita. betul. Kemudian ya di terakhir gitu ya di HTTS ini ya harapannya ini bukan cuma seremonial gitu ya. Ini bukan cuma diingat setiap tanggal 31 Mei saja Betul. untuk ada Iya. tempat tembakau sedunia, tapi juga sepanjang tahun setiap kita melihat apa namanya ya melihat kondisi lingkungan kita yang masih berat untuk, untuk, untuk bisa terbebas dari adiksi nikotin, kita gelisah. Gitu ya. Jangan menganggap itu sebuah hal yang normal. Karena orang-orang yang merokok itu juga sebetulnya korban. Mereka butuh bantu, mereka korban dari dari lingkungan yang tidak proteksi mereka dengan baik. Karena itu saya lebih suka sebetulnya pendekatannya adalah pendekatan enabling environment tadi, bukan dengan apa namanya dengan individu masing-masing dan lain-lain. Karena kalau enabling environment-nya bagus, individu itu juga akan bisa tumbuh dan juga bergerak. So, mudah-mudahan kalau kita belum bisa kalau kita belum bisa melakukan sesuatu, at least di dalam hati kita merasa ada satu hal yang nggak beres, yang itu yang harus kita perbuat jadi masyarakat. Kita mungkin suatu saat akan power kekuatan mengubah kebijakan. Setuju banget, Pak. Semoga ya Pak bisa secepatnya Indonesia ratifikasi ke FCTC dan semoga eh, eh, mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum bisa sama-sama aktif dalam pengendalian tembakau ini. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak Bapak Dr. Ridwan Fauzi atas paparan yang begitu mencerahkan, komprehensif, inspiratif, dan seru banget pada sore hari ini. Baik banget ilmu dan insight yang kita dapatkan mulai dari kancah global sampai ke lingkup kampus. Semoga dengan live session kita kali ini bisa menjadi pemicu semangat kita semua untuk terus berkontribusi dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia. Sebelum kita mengakhiri acara, izinkan kami untuk menyerahkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih dari Ikalum FKM UMJ kepada Bapak Ridwan Fauzi atas kesediaan waktu dan ilmunya yang telah dibagikan kepada kita semua. Mungkin kita akan sesi dokumentasi dulu ya Pak beserta dengan sertifikatnya ini mungkin dari Kala bisa dibantu.
Oke, eh, kita sesi dokumentasi dulu ya Pak, bersama sertifikatnya. Oke, satu, dua, tiga. Oh sebentar Pak, sertifikatnya hilang. Oke, udah ada lagi. Kita foto dulu ya Pak. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Ridwan. Oh ya, kita dokumentasi peserta dulu ya Pak. Oke, mungkin untuk teman-teman peserta, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang hadir sore hari ini bisa on kamera dulu agar kita bisa mengambil dokumentasi sore hari ini. Belum. Bagi kakak, bagi bapak ibu kakak alumni, boleh saya izin foto. Mungkin dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih lagi untuk Bapak Ridwan. Kami sangat mengapresiasi waktu, ilmu, dan sumbangsih Bapak. Terima kasih juga kepada seluruh peserta Live Alumni Talk FKM UMJ, Ikalum FKM UMJ yang sudah bergabung dan antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita semua. Saya Faiza Zakaria selaku moderator, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang berkenan selama memandu acara ini. Terima kasih Pak Ridwan. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.